Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Deswitrasari dengan NIM 2306025 dari kelas MIK 2A dari program studi Manajemen Informasi Kesehatan. Baiklah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ihsan MKom. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu IRD, bagaimana derajat relasinya, serta bagaimana cara penarikan pada setiap entitas dalam IRD tersebut. Baiklah, itu saja perkenalan singkat saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu IRD. Apa itu IRD? IRD atau Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas atau objek dalam sebuah database. IRD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Adapun beberapa komponen utama IRD, yang pertama yaitu entitas. Entitas adalah objek atau konsep yang memiliki keberadaan fisik atau konseptual dan dapat dibedakan dari objek lain. Contohnya seperti mahasiswa, dosen, buku, bisa juga seperti pasien, perawatan, dan dokter. Yang kedua yaitu atribut. Atribut adalah karakteristik atau properti yang menjelaskan entitas. Contohnya, seperti di mahasiswa tadi ada NIM, ada nama, alamat. Yang ketiga yaitu atribut key. Atribut key atau kunci atribut yaitu atribut yang menjelaskan atau menjadi kunci pokok dari entitas tersebut. Yang keempat ada relasi. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relasi dilambangkan dengan lambang belah ketupat. Yang kelima yaitu garis atau penghubung. Garis digunakan untuk menghubungkan entitas dengan atribut atau entitas dengan relasi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja derajat relasi. Derajat relasi yang juga dikenal sebagai kardinalitas menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Terdapat 3 jenis kardinalitas relasi yang umum. Yang pertama yaitu one-to-one atau satu ke satu, mana setiap entitas hanya dapat memiliki relasi dengan satu entitas lain. Contohnya, satu siswa hanya memiliki satu nomor siswa, begitu pula sebaliknya. Derajat relasi yang kedua yaitu one-to-many atau satu ke banyak, yang mana satu entitas dapat memiliki banyak relasi dengan beberapa entitas lain. Contohnya, satu jurusan memiliki banyak mahasiswa. Derajat relasi yang terakhir yaitu many to many atau banyak ke banyak, di mana setiap entitas dapat memiliki relasi dengan banyak entitas lain. Contohnya yaitu setiap mahasiswa dapat mengikuti banyak mata kuliah, begitu pula setiap mata kuliah dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Baiklah, itulah penjelasan singkat saya tentang IRD. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi IRD dalam sistem rekam medis di rumah sakit. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan sistem IRD atau Entity Relationship Diagram pada sistem rekam medis rumah sakit. Saya akan menjelaskan 6 entitas beserta 6 atribut di dalamnya, dan juga saya akan menjelaskan bagaimana derajat relasi serta penarikan dari setiap entitas sistem rekam medis di rumah sakit. Yang pertama ada entitas pasien, di mana terdapat atributnya meliputi nomor induk kependudukan selaku atribut K-nya yang menjelaskan atau yang menjadi kunci dari setiap atribut-atribut yang menjelaskan tentang entitas pasien.
Selanjutnya ada nama pasien, jenis kelamin, umur, tempat tanggal lahir, serta alamat. Entitas pasien ini berrelasi dengan entitas rekam medis. Adapun atribut dalam entitas rekam medis yaitu nomor rekam medis sebagai atribut key-nya. Ada juga nik pasien, kode dokter, kode perawat, kode kamar, serta kode obat. Adapun derajat relasi dari kedua entitas ini yaitu one to one, di mana satu rekam medis hanya dimiliki oleh satu pasien, serta satu pasien hanya dapat memiliki satu rekam medis. Adapun penarikan datanya yaitu rekam medis menarik pasien melalui nik pasien sebagai present key. Ini berarti entry rekam medis akan merujuk ke satu pasien yang relevan. Selanjutnya yaitu relasi antara rekam medis dan juga dokter. Adapun atribut pada entitas dokter ini meliputi kode dokter sebagai atribut key-nya, ada nama dokter, nomor telepon, jadwal, nomor izin, serta spesialisasi. Derajat relasi dari kedua entitas ini yaitu one to many, di mana satu catatan rekam medis ditangani oleh satu dokter, namun satu dokter dapat menangani banyak rekam medis. Penarikan datanya yaitu data dokter ditarik oleh rekam medis melalui kode dokter. Selanjutnya yaitu relasi antara entitas rekam medis dan juga kamar. Adapun atribut dalam entitas kamar yaitu kode kamar sebagai atribut key-nya. Selanjutnya ada kapasitas, ada tipe kamar, ada status kamar, harga, serta kelas. Derajat relasinya yaitu one to many, di mana satu kamar dapat diisi oleh banyak catatan rekam medis, yang artinya dapat diisi oleh banyak pasien. Namun, satu catatan pasien hanya dapat diisi oleh satu kamar. Hanya dapat mengisi satu kamar. Hanya dapat menepati satu kamar. Tarikan datanya yaitu rekam medis menarik kamar, di mana data kode kamar masuk kepada rekam medis. Selanjutnya saya akan menjelaskan relasi antara entitas rekam medis dan juga entitas obat, di mana entitas obat terdiri dari atribut key-nya yaitu kode obat. Atribut selanjutnya ada nama obat, jenis obat, dosis, satuan, serta harga. Derajat relasinya yaitu money to money, di mana satu rekam medis dapat memiliki resep untuk banyak obat, serta satu jenis obat dapat diresepkan di banyak rekam medis. Penarikan datanya yaitu data entitas obat ditarik oleh data entitas rekam medis. Yang terakhir yaitu ada relasi antara entitas rekam medis dan juga entitas perawat. Adapun atribut dalam entitas perawat yaitu kode perawat sebagai atribut key-nya, nama perawat, shift perawat, nomor telepon, nomor izin, serta spesialisasi. Derajatnya yaitu one to many, di mana satu catatan rekam medis dicatat oleh satu perawat, namun satu perawat dapat mencatat banyak rekam medis. Penarikan datanya itu rekam medis menarik perawat melalui kode perawat. Baiklah,
Baiklah, itulah penjelasan singkat saya mengenai bagaimana implementasi ERD dalam sistem rekam medis rumah sakit, serta bagaimana penentuan atribut G-nya, dan juga derajat relasi, serta penarikan data dari setiap entitasnya.